Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Rumahan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung SDN 02 Rumahan dalam acara yaitu pembebasan materi modul 1 pendidikan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 SDN 02 Rumahan Kabupaten Ketapang, yaitu Ibu Rizkia SPD. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ibu Rizkia SPD, yang ketiga tanya jawab, keempat tanggapan kepala sekolah, dan yang kelima penutup. Langsung saja pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Ibu Rizkia SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Puji Lestari atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Rumahan, serta yang saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru SDN 02 Rumahan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan semuanya karena memberikan peluang kepada saya dalam melaksanakan tugas. Ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Nah, tugas ini adalah tugas akhir saya pada modul 1. Tugas ini merupakan pengimbasan materi modul 1.4. Artinya, saya bertugas menyampaikan kembali materi yang telah saya terima dalam pendidikan guru penggerak. Pada hari ini, kita sama-sama memiliki tujuan yang baik, tujuan yang positif, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya di sini melakukan sharing dan kita sama-sama membahas bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, pada hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam materi pada pagi hari ini. Ini merupakan adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang.
Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Yang pertama, manusia bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kemudian materi yang keempat, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Pada posisi manakah kita nanti? Nah, kita akan bersama-sama membahas. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, apakah guru itu sebagai teman? Yang keempat, guru sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Kemudian yang kelima yaitu materi tentang segitiga restitusi. Nah, dalam materi ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Anak melakukan disiplin berarti mereka harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian makna disiplin di sini menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mungkin disiplin yang sebelumnya kita lakukan itu selalu berefek pada hukuman. Nah, biasanya kita antara dua. Biasanya kita melakukan disiplin itu berefek pada hukuman, kemudian atau pemberian hadiah. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna disiplin yang sesungguhnya. Dan anak-anak juga biasanya hanya mendapat motivasi eksternal, artinya dari luar. Nah, di sini motivasi yang pertama, disiplin yang tumbuh dari anak itu harus terdapat dalam diri anak itu sendiri, tanpa ada tekanan dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana belajar yang merdeka. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya motivasi dalam diri anak itu sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif tadi itu mengacu kepada nilai-nilai universal yang akarnya itu akan menuju profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa macam, membentuk anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Kemudian kita membentuk anak yang mandiri, kita membentuk anak yang bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, sikap murid apabila anak kita sudah mengamalkan profil pelajar Pancasila, akan timbullah nilai-nilai kebajikan universal itu. Maka sikap murid akan belajar tentang toleransi, mereka membentuk diri mereka, kemudian dengan rasa hormat kepada gurunya, kemudian integritas yang tinggi, kemudian memiliki rasa mandiri dan menghargai serta antusias dalam belajar. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang pertama tadi teori motivasi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, dan yang keempat restitusi. Baiklah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu guru semua, jangankan anak-anak, kita sendiri apabila melakukan disiplin, kita bisa bertanya ke diri kita, apakah kita termasuk yang nomor 1 apabila kita melaksanakan disiplin? Apakah kita hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau yang kedua, kita hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kemudian yang ketiga, apakah kita melakukan disiplin itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Nah, di antara 3 motivasi perilaku manusia, pada sesungguhnya banyak anak-anak melakukan disiplin itu hanya menghindari hukuman. Itu merupakan masih dalam faktor eksternal, berarti mereka melakukan disiplin hanya takut dihukum. Nah, bagaimana kita membentuk anak itu supaya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Nah, ibu-ibu, saya sendiri sebelumnya selalu melakukan hukuman itu sebagai mendisiplinkan anak-anak. Nah, kita lihat di sini, ternyata hukuman adalah intensitas yang gagal sekali. Nah, kemudian di situ ada identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang dialami anak-anak, itu pasti menyakitkan. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tapi dengan restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, apabila tidak berhukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Nih, kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perbedaan itu juga dampak pada murid. Apabila kita hukum, murid akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri karena malu di depan teman-temannya. Kemudian kadang murid mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan.
Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Sedangkan hukuman di sini tiba-tiba datangnya, tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui, karena mereka tahu, oh kalau aku salah berarti aku pasti dihukum. Itu konsekuensi kamu, artinya itu. Kemudian masuk akal. Nah, kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dialog dulu. Artinya berupa perbaikan diri yang dibina oleh guru. Nah, sedangkan hukuman dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi dibuat oleh murid. Kemudian yang terakhir, hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan restitusi, guru itu melakukan menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi, dan pada murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat bersama-sama, ini tindakan guru nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Berarti kalau kita melakukan ini, itu adalah hukuman. Kadang anak-anak tidak mengerjakan PR matematika, tapi kita suruh mencatat 100 kali di dalam buku. Artinya hukuman itu pemberian sesuatu pengajaran yang tidak berkaitan. Awalnya tidak mengerjakan matematika, tapi kita hukum mencatat. Nah, itu artinya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman juga. Karena terlambat ke sekolah, kita suruh mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk konsekuensi, benar Bapak Ibu. Karena mereka tahu meja itu tidak boleh ditulis, dicoret. Nah, mereka akan konsekuensi, artinya dengan ini membersihkan coretannya tadi. Itu termasuk konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, ini termasuk hukuman. Nah, kita Bapak Ibu bisa membandingkan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini contoh kasus perbedaan. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa menghormati bendera selama 10 menit. Nah, ini. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Artinya hubungan antara guru dan murid ini mulai berjarak jauh dengan adanya hukuman. Kemudian konsekuensi perbedaannya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Dengan tegas, guru dan siswa menghormati peraturan. Ini sudah masuk ke disiplin yang konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, dengan restitusi, guru menanyakan ke siswa dulu, apa penyebab kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian guru menanyakan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian guru menanyakan lagi, apakah perbuatan kamu ini sudah baik? Nah, itu restitusi Bapak Ibu. Artinya dengan pelan-pelan kita menanyakan apa penyebab anak tidak mengerjakan PR. Karena kita tahu faktornya banyak sekali, terutama di rumah. Faktor orang tua kita tidak
tidak tahu faktor lingkungan. Nah, makanya dengan adanya disiplin positif ini, kita tidak langsung sembarang memberikan hukuman. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan bertahan hidup, sama kita guru dan murid memerlukan kebutuhan ini. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Anak maupun kita orang dewasa memerlukan kebutuhan ini, kebutuhan survival, artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kita juga perlu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu, yang biasanya kita anak yang kurang kasih sayang, biasanya di sekolah atau di kelas mereka mencari perhatian gurunya. Nah, ini adalah memerlukan kasih sayang. Anak itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah anak mengalami kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Makanya kita sebagai guru, kita yang memperhatikan anak didik kita sewaktu di kelas. Walaupun kita tahu anak didik kita banyak dan memiliki karakter yang berbeda. Secara garis besar, itulah kebutuhan yang mereka perlukan dari kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini banyak terjadi di kelas, artinya mereka merasa mampu. Bu, aku mampu menjadi ketua kelas. Mereka ingin dihargai. Mereka perlu diberi reward. Mereka perlu diakui atas kompetennya, atas kompetensinya. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan kebutuhan itu. Dengan secara langsung mereka diberikan motivasi. Nah, tidak heran anak yang memiliki kompeten, artinya mereka ingin selalu ditunjuk. Karena mereka memerlukan kebutuhan itu. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, Bapak Ibu, kadang anak kita itu bosan di kelas. Kok belajarnya seperti ini terus? Kadang mereka ingin bebas. Ayo Bu, kita main di luar. Ayo Bu, kita belajar di luar. Artinya mereka perlu kebutuhan kebebasan. Mereka juga punya pilihan. Nah, makanya kita sebagai guru, kita yang pandai-pandai mengolah atau mengelola kelas kita, sehingga kebutuhan ini bisa dicapai. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, karena ini adalah kebutuhan kesenangan anak-anak.
Baiklah, untuk selanjutnya contoh kebutuhan manusia. Ini contoh jawaban Dinda. Ada seorang anak. Dinda berkata, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, itu merupakan kebutuhan kesenangan bagi anak. Mungkin kita bisa mengkondisikan kelas. Kapan anak ingin membutuhkan itu? Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ibu-ibu nih biasanya ada anak-anak yang mencari perhatian. Nah, kadang di kelas kita mereka pura-pura tidak sengaja tidak mengerjakan tugas atau apa, padahal mereka ingin diperhatikan. Nah, mereka ingin membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dari ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu ingin bebas, ingin melakukan kebutuhan kebebasan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Artinya penguasaan. Mereka malu. Nah, dia malu karena gambarnya tidak rapi, tapi ibu gurunya menunjukkan ke teman-temannya. Artinya dia ingin membutuhkan, dia adalah menunjukkan bahwa dirinya bisa. Tapi apabila gambarnya tidak rapi, dia merasa malu. Nah, itu artinya anak ini membutuhkan kebutuhan penguasaan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah atau cara kita membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya saya juga sudah melaksanakan membentuk keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret artinya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 5. Artinya anak-anak. Kemudian di sini ada video tentang keyakinan kelas yang saya lakukan. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 5. Nah, keyakinan kelas ini kita minta kepada anak-anak semua menuliskan apa
apa yang ingin dicapai di kelas ini. Artinya mereka ingin belajar yang menyenangkan atau mereka ingin melakukan disiplin, itu tergantung pendapat mereka masing-masing. Kita sebagai guru tidak boleh menyebutkan keyakinan ini atau memaksa, tidak boleh. Tapi itu semua murid yang menuliskan kemauan mereka itu apa yang mereka inginkan. Nah itu, nah ini anak-anak menuliskan, masing-masing menuliskan satu persatu. Ada yang menyebutkan ingin semangat belajar di kelas, ada yang menyebutkan saya ingin disiplin melaksanakan dan mengerjakan PR. Itu masing-masing mereka sebutkan. Nah kemudian hasil dari keyakinan kelas yang mereka tulis, mereka tempel di papan tulis. Kemudian nah ini ada beberapa orang, ini sengaja saya bentuk supaya mereka bisa menyimpulkan kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Karena 29 anak memiliki 29 keyakinan yang ingin mereka capai. Tidak mungkin kita menyebutkan 29 itu. Dan keyakinan kelas itu dibuat singkat tapi produktif. Artinya tidak boleh terlalu luas. Nah itu juga harus konkret. Nah jadi mereka menyimpulkan ini, masing-masing menyimpulkan kira-kira keyakinan kelas apa yang kita laksanakan. Nah ini ada 3 kesepakatannya. Ada 3 keyakinan kelas 5 yang telah ditentukan anak-anak. Yang pertama, kami murid yang disiplin. Itu atas kesimpulan mereka. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang selalu menciptakan suasana rasa kekeluargaan, tenang dan damai. Itu ada 3. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu membuat. Nanti terlalu banyak kita tidak bisa menjalankannya. Nah ini kemudian saya persilakan anak-anak menandatangani hasil kesepakatan itu. Jadi apa fungsi dari tanda tangan di kesepakatan itu? Karena nanti apabila mereka melanggar keyakinan kelas yang mereka buat, mereka akan sadar sendiri. Oh itu yang saya buat, saya juga yang melanggar. Nah artinya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu yang memang dibuat dari diri anak itu sendiri. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Baiklah, sebagai penghukum ini posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, nih Bapak Ibu, kita apabila di posisi penghukum, nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kemudian yang kedua, apakah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, serta lesu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan negatif biasanya apabila kita terlalu akrab dengan anak-anak didik kita, nah itu artinya mereka selalu ketergantungan dengan kita. Contohnya mereka melakukan kesalahan. Oh, kata Ibu Muji boleh. Artinya mereka itu mengharapkan kita selalu yang mendampinginya. Nah, ini nanti menimbulkan anak merasa ketergantungan. Itu yang sisi negatifnya. Nada suara pada guru sebagai teman ini ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid dan senyum jenaka. Artinya sambil bercanda. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Guru di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kemudian yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mengeluarkan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, serta mendekat ke murid. Baiklah, kita sama-sama menyaksikan video demonstrasi 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, apakah kita berada di posisi manakah kita selama ini? Ini ada 5 posisi kontrol. Posisi penghukum yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan kelima posisi kontrol. Nah, kita sudah melihat kembali apakah kita berada di posisi yang mana. Posisi yang pertama, kedua, dan ketiga, nah kita sendiri yang tahu. Nah, kemudian sebenarnya semua ada atau 5 posisi itu, atau sesuai keadaan dan mood. Nah itu kebanyakan saya juga merasakan hal yang sama. Apabila moodnya bagus, ya saya berada di posisi, contohnya di posisi sebagai teman. Kalau moodnya tidak bagus, ya juga pernah berada di posisi sebagai penghukum. Nah, tapi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Nah, Bapak Ibu,
setelah kita memperhatikan video demonstrasi di posisi kontrol tadi, nah ada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer itu mengacu pada segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baiklah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, dengan cara kita mengajukan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kita menstabilkan dulu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita ungkapkan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pernyataan kalimat-kalimat yang kita sampaikan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Ini langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini cara-caranya kalau kita melakukan tindakan validasi yang salah. Pernyataan-pernyataan yang kita ajukan ke anak. Bisa yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Nah, ini pertanyaan yang kita ajukan pada saat melakukan validasi tindakan yang salah. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini langkah-langkahnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, makanya Bapak Ibu, sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita merumuskan keyakinan kelas, artinya kita mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Setelah mereka merumuskan, nanti apabila mereka melakukan kesalahan, baru kita melakukan tindakan segitiga restitusi.
Nah, disitulah kita bertanya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Atau apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, itu artinya mereka sadar sendiri. Oh iya Bu, keyakinan kelas kami ingin menjadi anak yang disiplin. Berarti saya melanggar disiplin kelas. Nah, itu adalah tindak ketiga langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ini saya pernah membuat video demonstrasi segitiga restitusi. Yang pertama, saya membuat video tentang kasus tidak melaksanakan piket kelas. Yang kedua, saya melakukan demonstrasi tidak melaksanakan mengerjakan PR. Ini saya mencoba melakukan demonstrasi kepada anak, walaupun sesungguhnya bukan anak ini yang melakukan, tetapi kita memberikan contoh. Nah, ini sedang apa? Ibu sedang menjalankan anak kita. Oh, sedang melaksanakan. Iya, Bu. Anak melaksanakan ini pasti akan punya alasan kan? Iya, Bu. Harus ada semua yang tidak disuruh Ya, tidak apa-apa. Tadi datang ke sekolah apakah ada terlambat? Oh, bagus sekali. Datang ke sekolah dengan waktu. Nah, dari kesalahan yang tadi Anda lakukan, sekarang apakah sudah melanggar keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Anda langgar? tidak disiplin dalam menjalankan PR. Nah, bagaimana caranya supaya keyakinan kelas itu tidak dilanggar? Ya, bagus. Nah, seandainya Ara mengerjakan PR tepat waktu, Ara akan menjadi ya, bagus sekali. Ara akan menjadi orang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan perbuatan Ara dan ini ya. Sekarang Ara siapkan dulu dan Ara lagi mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya, silakan. Nah, ini merupakan contoh video demonstrasi yang pernah saya lakukan. Artinya di sini anak-anak mengakui kesalahannya yang pertama. Anak mengakui kesalahannya, kemudian anak mengakui bahwa dia melanggar keyakinan kelas. Kemudian kita tanya balik lagi, apa yang dilakukan apabila melanggar keyakinan kelas itu. Anak mencari solusi sendiri, sama-sama mencari permasalahan, artinya memecahkan permasalahan itu. Nah, dan di sini posisi guru selalu meyakinkan anak supaya anak tidak melakukan hal yang sama di lain waktu. Itu maksud dari segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah materi di penghujung dari materi pengimbasan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini merupakan ilmu yang baru bagi kita, sehingga kita bisa memperbaiki perbuatan atau tindakan-tindakan kita yang kurang tepat. Artinya kita sama-sama memperbaiki budaya-budaya yang kurang baik di sekolah kita, sehingga kita bisa menciptakan anak-anak didik kita, generasi kita yang lebih baik, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Sekian materi dari saya serahkan kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi materi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6, yaitu oleh Ibu Rizkia SPD, tentang
pembahasan materi yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab yang mengangkat tadi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang belum jelas, kurang jelas, jadi dapat kita sampaikan pada sesi tanya jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kami sangat memahami tentang penerapan budaya positif di sekolah ini. Langkah terakhir yang harus kita lakukan pada segitiga restitusi itu tidak bisa kita lakukan tanpa pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pembentukan keyakinan kelas ini mungkin kalau untuk siswa kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu sangat mungkin bisa dilakukan. Karena anak sudah memiliki nalar atau kognitif yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana kita menerapkan pembentukan keyakinan kelas ini pada siswa kelas rendah, terutama di siswa kelas 1 dan 2 yang kita ketahui masih perlu banyak arahan dan mereka belum mampu untuk memberikan ide atau pendapat mereka sendiri. Itu yang mungkin ingin saya tanyakan kepada Bu Rizkia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Nur Ulfa Kumaria. Baiklah, saya menjawab dari pertanyaan Ibu Ulfa. Apakah keyakinan kelas ini bisa kita terapkan untuk kelas rendah? Karena dicontoh di sini dari video tadi itu anak-anak SMA, anak kelas tinggi, kemudian dari demonstrasi yang saya lakukan yaitu pada anak kelas 5, artinya anak yang kelas tinggi. Nah, untuk kelas rendah kita melakukan keyakinan kelas dengan melakukan pesan di akhir setiap pembelajaran. Artinya pesan itu juga jangan terlalu panjang. Cari pesan yang singkat dan pesan itu juga kita ambil dari anak-anak. Artinya begini, contohnya anak terlambat datang ke sekolah. Nah, anak-anak, ini teman kamu terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apakah ini perbuatan yang baik? Kita mengajukan pertanyaan seperti itu. Tidak baik, Ibu. Nah, seandainya kamu nanti supaya tidak terlambat ke sekolah, seperti apa? Apa yang kamu lakukan, anak-anak? Artinya kita bertanya balik lagi ke anak itu. Bangun awal, Bu. Bangunnya jangan sampai telat. Malamnya jangan bergadang sehingga membuat kita bangun siang. Nah, artinya dari jawaban anak-anak itulah yang membuat mereka ingat. Nah, tertanam dalam diri mereka. Walaupun kadang ada anak kelas 1, kelas 2 itu yang menjawab hanya sebagian atau yang nalarnya mencapai, artinya bisa bernalar. Tapi dengan memberikan contoh dari temannya, anak yang lain biasanya bisa mengikuti. Artinya ini tugas berat posisi guru kelas rendah. Karena kita susah melakukan keyakinan kelasnya, susah melakukan bagaimana kita meyakinkan anak. Karena itu memang benar faktanya seperti itu. Itu yang dialami oleh guru-guru di kelas rendah. Tetapi saya yakin Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas rendah pasti punya strategi yang lebih hebat, pasti punya potensi-potensi yang hebat sehingga bisa menciptakan disiplin pada anak, yaitu disiplin yang positif. Sekian dari Ibu Ulfa jawaban dari saya. Demikianlah tadi
tanya jawab ya, sesi tanya jawab yang telah dijelaskan oleh Ibu Rizkia. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Kepala Sekolah SDN 02 Pemahan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Jadi setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh Bu Rizkia sebagai narasumber dalam penerapan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan. Yang pertama berkaitan dengan masalah disiplin ini, yaitu kita sebagai seorang guru, sebelum kita mendisiplinkan anak-anak, terutama kita itu seorang guru yang harus menunjukkan disiplin. Itu kunci yang pertama. Bagaimana kalau kita sebaliknya menyuruh anak disiplin, ternyata kita tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak di sekolah kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memotivasi teman-teman sebagai guru yang ada di sekolah, dan kita saling berbagi ilmu atau sharing antara narasumber dengan teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan ke depannya Bu Rizkia ini bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman yang belum ikut calon guru penggerak di SDN 02 Pemahan ini. Jadi ada contoh yang bisa membimbing teman-teman sebagai calon guru penggerak untuk kedepannya. Dan untuk Bu Rizkia, ilmu yang sudah Bu Rizkia terima dari mulai kegiatan kemarin sampai hari ini, itu dijadikan motivasi dan bisa dijadikan contoh untuk sekolah kita ini, SD 2 ini, kedepannya bisa lebih maju dan banyak perubahan setelah di sekolah kita ini ada calon guru penggerak. Untuk yang ketiga, dengan contoh yang disampaikan tadi, sekolah kita ini perubahannya sungguh luar biasa dan bisa diterapkan untuk sebagai motivasi kawan-kawan yang ada di sekolah. Dan SD kita ini semoga kedepannya menjadi SD yang terbaik khususnya di Kecamatan Pemahan. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tanggapan atau kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 02 Pemahan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dan dapat kita laksanakan di SDN 02 Pemahan ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.